Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Indah Liviani, salah satu peserta pelatihan AA dari Universitas Halu Oleo yang berasal dari program studi farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Di video kali ini kita akan melakukan pengukuran ketercapaian CPL menggunakan aplikasi elo.ac.id. Nah, kita tahu bahwa pengukuran ketercapaian CPL ini memiliki banyak tujuan, yakni menilai pencapaian tujuan pendidikan, menjamin kualitas lulusan dan pendidikan, hingga menilai efektivitas pengajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengukuran ketercapaian CPL menggunakan aplikasi elo.ac.id. Khusus untuk video ini, kita akan melakukan tahap awal dari serangkaian tahapan pengukuran ketercapaian CPL, yakni tahap pengisian data atau pengukuran sub-CPMK dan CPMK dari mata kuliah tertentu. Nah, sebelumnya diwajibkan untuk login ke aplikasi elo.ac.id menggunakan akun dan password dari prodi masing-masing. Dan ini adalah tampilan setelah melakukan login tersebut. Nah, kalau sudah login, untuk memasukkan data CPL, CPMK, dan sub-CPMK, bisa langsung kita masuk ke menu referensi, kemudian klik kurikulum prodi. Nah, di saat pada tahapan kali ini, pilih kurikulum yang Anda mau isi, tapi sebelum mengisi, pastikan dulu bahwa bagian visi misi CPL ini sudah terisi. Kalau sudah terisi, bisa kembali ke kurikulum prodi tadi, lalu klik bagian mata kuliah. Setelah muncul tampilan seperti ini, bisa langsung mencari nama mata kuliah yang mau diisi CPL, CPMK, dan sub-CPMK-nya. Untuk video kali ini, saya akan memilih mata kuliah biofarmasetika. Silakan klik, lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, tahap awalnya yaitu silakan menginput nama Anda. Oke, kemudian jangan lupa untuk klik simpan. Lalu kita mapping mata kuliah CPL. Klik tambah, lalu pilih CPL mana yang merupakan CPL dari mata kuliah tersebut. Nah, untuk mata kuliah biofarmasetika, CPL yang ada itu adalah CPL 7. Klik simpan. Kalau misalkan ada lagi, silahkan tambah lagi dan klik lagi, dicari. Di sini untuk biofarmasetika, CPL lainnya itu CPL 8. Nah, kalau misalkan masih ada, silahkan ditambah sesuai dengan jumlah CPL dari mata kuliah tersebut. Terakhir adalah CPL 10. Nah, setelah itu silahkan masuk ke bagian CPMK. Sekarang kita akan menginput CPMK-nya. Silahkan klik tambah, lalu masukkan CPMK Anda. Dimulai dari nomor 1 dan tuliskan apa CPMK pertama dari mata kuliah Anda. Nah, untuk bagian bahasa Inggris, silahkan beri tanda garis saja. Nah, di sini nanti ketika Anda sudah memberi tanda garis, nantinya bagian CPMK ini akan otomatis mengeluarkan atau mentranslate bahasa CPMK Anda ini ke bahasa Inggris. Jangan lupa untuk klik simpan. Silakan. Kemudian lanjutkan sampai ke CPMK lainnya. Oke.
Lalu lanjut ke yang ketiga, yakni mahasiswa mampu menganalisis bioavailabilitas dan bioekivalensi. Sesuai dengan pedoman yang berlaku. Terus ditambah hingga CPMK-nya selesai. Lalu CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu menentukan sistem klasifikasi biofarmasetika berdasarkan biopharmaceutical classification system. Lalu yang kelima, mahasiswa mampu menilai absorpsi obat dalam pengembangan obat melalui uji absorpsi obat. Dan CPMK terakhir yaitu 6, mahasiswa mampu mengukur disolusi obat dalam pengembangan obat melalui uji disolusi obat. Nah, di sini ketika ada CPMK yang mungkin mau diedit atau mau dihapus, masih di sini disediakan menu-menu untuk melakukan hal-hal tersebut. Ini adalah menu untuk mengedit, ini adalah menu untuk menghapus. Nah, yang ini adalah menu untuk menambah. Apakah CPMK Anda masuk ke CPL yang mana? Nah, di sini saya akan pilih bahwa CPMK 1 dia itu masuk ke CPL 7. Silahkan dipilih dan disimpan. Kemudian untuk CPMK 2 dia ini ke CPL 8. Dia masuk ke dalam CPL 8. Kemudian untuk CPMK 3 dia masuk ke CPL 10. Jangan lupa untuk disimpan setiap tahapannya. Lalu untuk CPMK 4 dia masuk ke CPL 10. Untuk CPMK 5 dia masuk ke CPL 10 juga. Dan yang terakhir untuk CPMK 6 dia juga masuk ke CPL 10. Nah, kemudian kalau sudah diinput CPMK-nya, kita masuk ke sub CPMK lagi. Untuk sub CPMK kurang lebih sama penginputannya dengan CPMK tadi. Silahkan input baru, dimulai dari nomor 1. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep biofarmasetika. Nah, kemudian bisa langsung diisi kalau sub CPMK ini adalah termasuk dalam CPMK berapa. Nah, di sini sub CPMK 1 itu masuk ke CPMK nomor 1. Jadi ini pas nomor 1, lalu disimpan. Kemudian lakukan penginputan berikutnya. Mahasiswa mampu menganalisis faktor fisikokimia terhadap bioavailabilitas. Nah, untuk sub CPMK 2 ini, dia ini masuk ke CPMK nomor 2. Lanjut lagi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeteksi faktor
teknologi formulasi terhadap bioavailabilitas obat. Dan ini masuk untuk sub CPMK 3, dia masuk ke CPMK 2 juga. Bila masih ada, silakan di-input. Untuk sub CPMK 3, mahasiswa mampu mengkorelasikan faktor fisiologis terhadap bioavailabilitas. Dan untuk sub CPMK 4, dia termasuk dalam CPMK 2. Kita input lagi untuk sub CPMK 5. Mahasiswa mampu menganalisis bioavailabilitas dan bioekivalensi. Nah, untuk sub CPMK 5 ini, dia masuk ke CPMK nomor 3. Silakan disesuaikan sendiri untuk masing-masing RPS-nya. Kemudian masuk di sub CPMK 6, yaitu mahasiswa mampu menentukan sistem klasifikasi biofarmasetika berdasarkan biopharmaceutical classification system. Nah, untuk sub CPMK 6 ini, dia masuk ke CPMK 4. Lanjut ke sub CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisis proses absorpsi obat dalam pengembangan obat. Nah, untuk sub CPMK 7, dia masuk ke CPMK nomor 5. Kemudian lanjut untuk sub CPMK 8, mahasiswa mampu mengukur absorpsi obat dalam pengembangan obat melalui uji absorpsi obat. Nah, untuk sub CPMK 8, ini masuk juga ke CPMK 5. Lalu masuk ke sub CPMK 9, yakni mahasiswa mampu menganalisis proses disolusi obat dalam pengembangan obat. Untuk sub CPMK 9, dia masuk ke CPMK 6. Silakan disimpan datanya. Dan terakhir kita masukkan sub CPMK terakhir nomor 10, yakni mahasiswa mampu menilai disolusi obat dalam pengembangan obat melalui uji disolusi. Nah, untuk sub CPMK nomor 10, yang terakhir, ini dia juga masuk ke CPMK nomor 6. Nah, ini adalah tahapan awal dalam proses pengukuran ketercapaian CPL, yakni penginputan CPL, CPMK, dan sub CPMK. Adapun penginputan ini disesuaikan dengan RPS dari mata kuliah yang Bapak Ibu aku. Sekian
Sekian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.